Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis kelayakan bisnis jagung untuk 1 hektar. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sritonga dengan NIM 21S19015 dan teman saya. Nama saya Pangeran Indra dengan NIM 21S19024. Nama saya Enzelina Reja Gugup dengan NIM 21S19037. Nama saya Putri Siwoyah dengan NIM 21S19039. Deskripsi bisnis. Latar belakang. Nama bisnis yang kami jalani yaitu Empak Pers. Bisnis ini merupakan pengolahan jagung menjadi tepung jagung. Peluang bisnis ini bisa dibilang besar karena banyak jagung tersebar luas di Indonesia dan hasil olahan dari jagung sudah menjadi pengganti produk yang memiliki nilai gizi yang bersama dengan gizi produk aslinya. Visi dan misi. Visi, menjadi pengolah tepung jagung berskala nasional dengan kualitas terbaik dan kompetitif yang berkomitmen jangka panjang serta berperan aktif dalam membangun gizi bangsa Indonesia. Misi, bertekad untuk menjadi produsen tepung berkelas dan aman, memberikan produk dan layanan terbaik dengan harga terjangkau, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjamin ketersediaan produk secara merata. Identifikasi kebutuhan pasar. Demand quantity. Menurut data penjualan tepung dari toko hingga supermarket di area Bogoti pada Oktober 2021, total permintaan sekitar 10 karung per bulan atau 120 karung per tahun. Dengan berat 1 karung 25 kg. Untuk jagung bungkusan dipasarkan berupa bungkusan dan akan dimasukkan ke dalam kardus. Untuk setiap kardus berisi tepung jagung sekitar 12 bungkus dengan berat 1 kg per bungkusnya. Untuk pasar Lagu Boti mendapat permintaan tepung jagung 660 kg per bulan. Satu tahunnya 7.920 kg. Market share. Dari data, 55 kardus terjual tiap minggunya. Untuk penjualan bulanan akan ada 220 kardus. Sehingga dalam 1 tahun tepung jagung akan terjual sebanyak 31.680 bungkus dalam 1 tahun. Di mana dalam 1 bungkus beratnya terhitung 1 kg. Di bawah identifikasi harga produk sesuai dengan tabel, brand atau merek, harga per 1 kg. Yang berikutnya adalah kita akan membahas Operation Process Chart atau yang sering disebut dengan OPC. OPC ini adalah berisi langkah-langkah proses pengerjaan produk mulai dari bahan baku hingga menjadikannya produk jadi yang diinginkan. OPC yang kami buat ada 2. Yang pertama adalah budidaya jagung mulai dari penanaman hingga ke penyimpanan jagung. Untuk ringkasannya, infeksinya berjumlah 4 dengan waktu 130 detik. Operasinya ada 8 dengan waktu 13 hari. Yang berikutnya, untuk menunggu ada 1 dengan waktu 102 hari, dan menyimpan ada 1. Operation Process Chart yang kedua adalah pembuatan tepung jagung. Dapat kita lihat prosesnya di gambar ini, dengan ringkasan operasinya ada 10 dengan waktu 44 jam 25 menit, menunggu dengan jumlah 1, dengan waktu tidak ada. Yang berikutnya adalah estimasi biaya. Estimasi biaya ini kami golongkan menjadi 4 jenis kebutuhan. Untuk kebutuhan yang pertama adalah alat dengan penggunaan 3-5 tahun. Alat dengan penggunaan 3-5 tahun ini ada cangkul dan semprot tanaman dengan harga yang dikeluarkan yaitu Rp2.850.000. Jenis yang kedua adalah bahan baku dengan harga Rp45.150.000. Yang ketiga adalah tenaga kerja dengan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp7.350.000. Yang terakhir adalah biaya rutin lainnya, termasuk ke dalam, yaitu mesin yang digunakan selama proses pembuatan tepung dari jagung hingga menjadi tepung jagung, air, listrik, dan lainnya. Dengan harga yang dikeluarkan adalah Rp30.166.127. Yang berikutnya adalah CAPEX dan OPEX. Yang pertama CAPEX atau Capital Expenditure adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merawat, membeli, ataupun memperbaiki aset dalam jangka panjang. Yang termasuk CAPEX di material ataupun bahan yang kami gunakan untuk pemproduksian tepung jagung ada cangkul dan semprot tanaman. Yang berikutnya adalah OPEX. OPEX merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kelangsungan aset serta menjamin aktivitas perusahaan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, yang termasuk ke dalam OPEX adalah biaya rutin lainnya, bahan baku, dan tenaga kerja. Biaya rutin lainnya untuk mesin dan truk angkutan. Kenapa termasuk ke dalam OPEX? Karena mesin dan truk angkutan yang kami gunakan adalah kami sewa.
Nah, yang berikutnya adalah diagram cash flow. Diagram cash flow ini nantinya adalah berisi ringkasan penerimaan ataupun pengeluaran kas yang dikas oleh perusahaan selama periode tertentu. Nah, dari diagram terlihat bahwa dari tahun 0 hingga tahun ke-10 perusahaan mengeluarkan biaya. Tahun ke-0, biaya capex yang dikeluarkan sebesar 2.850.000 dan biaya berkelanjutan untuk capex dibayar setiap tahun, yaitu tahun ketiga sebesar Rp671.840 dan tahun kelima, tahun ke-6, serta tahun ke-9 dan 10. Diagram juga memperlihatkan bahwa di tahun pertama bisnis tepung jagung sudah memperoleh keuntungan yang besar, yaitu 3 kali lebih besar dengan nilai Rp315 juta. Dibanding dana yang dikeluarkan di tahun pertama, perusahaan sangat mendapatkan untung besar. Dari tahun 1 hingga tahun ke-10, terlihat dalam diagram ini bahwa setiap tahunnya bisnis selalu untung dan berkembang di pendapatan dengan growth revenue sebesar 3% per tahunnya. NPV, NVV, dan annual value. Yang pertama NPV. Selisih dari antara nilai arus kas yang masuk dengan arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu yang sudah ditentukan. Pada bisnis jagung 1 hektar kami gunakan periode waktu dalam kurun waktu 10 tahun. Pada uji ini, bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan apabila NPV yang didapat lebih besar dari 0. Dalam NPV kami menggunakan rumus total present value dikurang investasi awal, sehingga NPV yang didapatkan yaitu sekitar 1.865.924.722. Dalam uji kelayakan NPV, bisnis dapat dikatakan dapat dijalankan apabila lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan bisnis tepung jagung kami ini dapat untuk dijalankan. Dan yang kedua yaitu net future value atau NVV, berfungsi sebagai analisis perhitungan modal dan keuntungan pada suatu investasi di masa yang akan datang. Pada NVV menggunakan 2 rumus, yaitu rumus bunga tahunan sederhana dan bunga tahunan majemuk. Dalam bisnis ini kami menggunakan bunga tahunan majemuk karena menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan bunga tahunan sederhana. Untuk NVV kami mendapatkan keuntungan 3.341.563.490. Dalam bisnis ini dapat dijalankan apabila NVV-nya lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan karena NVV yang kami dapatkan 3,3 miliar, sehingga dapat dikatakan bisnis ini dapat dijalankan dari sudut pandang NVV. Dan yang ketiga yaitu EUAW, digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi dari suatu peluang investasi atau disebut juga dengan analisis nilai ekuivalen seragam tahunan. Untuk EUAW, bisnis dapat diterima apabila EUAW-nya bersifat positif atau lebih besar dari 0. Untuk EUAW yang kami dapatkan untuk proses bisnis ini yaitu sekitar 261.232.521. Sehingga dapat disimpulkan untuk uji kelayakan EUAW, bisnis jagung 1 hektar ini dapat diterima karena EUAW yang didapat lebih besar dari 0 dan bersifat positif. IRR, payback period, dan benefit cost ratio. Yang pertama IRR, metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Dari data yang sudah kami dapatkan, kami menghitung IRR yang kami dapatkan dari bisnis jagung 1 hektar yaitu sekitar 80,01%. Melalui uji kelayakan IRR ini, proyek dapat dijalankan atau diterima apabila IRR-nya lebih besar atau sama dengan MARR yang digunakan dengan penggunaan 6%. Sehingga dapat disimpulkan dengan data yang sudah kami dapatkan IRR-nya 80,01%, sehingga proyek dapat diterima melalui uji kelayakan IRR. Dan yang kedua yaitu payback period, menghitung periode yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan arus kas bersih. Dari data yang sudah kami terakan, terdapat proyek untuk 1 hektar dan 2 hektar. Dengan perhitungan payback periodnya menggunakan rumus Excel. Didapat untuk payback period untuk 1 hektar yaitu sekitar 5,2 bulan, dan untuk payback period untuk 2 hektar yaitu sekitar 1,6 tahun. Dapat disimpulkan untuk payback period 5,2 bulan atau 1,6 tahun itu diperlukan untuk menutupi kembalinya pengeluaran investasi, sehingga dalam kurun waktu 5,2 bulan dan 1,6 tahun dapat memperoleh keuntungan untuk berjalannya bisnis ini. Dan yang ketiga itu yaitu benefit cost ratio, digunakan untuk menganalisis biaya dan manfaat dari suatu proyek yang sudah dilakukan. BCR ini memperoleh rumus present value dari manfaat dibagi present value dari biaya, sehingga BCR yang kami dapatkan untuk 1 hektar yaitu sekitar 3,69 dan 2 hektar yaitu sekitar 3,41. Dalam uji kelayakan benefit cost ratio dapat dikatakan diterima apabila benefit cost-nya lebih besar atau sama dengan 1. Dalam uji kelayakan ini, untuk 1 hektar dan 2 hektar dapat dikatakan diterima karena
benefit cost-nya melebihi dari 1, dan perekomendasian untuk dijalankan melalui proyek yang ini yaitu penggunaan 1 hektar. Karena penggunaan 1 hektar melebihi batas dari 1 atau maksudnya 3,69 lebih besar dibandingkan 3,41, sehingga dapat dikatakan juga untuk penggunaan 1 hektar lebih memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan untuk yang 2 hektar. Analisis sensitivitas. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap kinerja sistem produksi untuk menghasilkan keuntungan. Di sini kami melampirkan beberapa data sensitivitas yang akan kami analisis. Untuk yang pertama, sensitivitas pada OPEX. Kami menggunakan skenario level 50%, 100%, dan 150%. Dari penggunaan ketiga skenario tersebut, lebih mendominasi penggunaan 50%. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang IRR-nya, NPV-nya, payback period-nya, dan ROI-nya yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan berikut hubungan NPV dengan OPEX. Semakin besar skenario level yang digunakan akan semakin kecil nilai NPV yang didapatkan. Dan yang kemudian yaitu sensitivitas untuk initial investment dengan penggunaan skenario level 50, 100, dan 150%. Dari penggunaan ketiga skenario level tersebut lebih mendominasi penggunaan 50%. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang IRR-nya, NPV-nya, payback period-nya, dan ROI-nya yang lebih besar dibandingkan penggunaan 100% dan 150%. Dan berikut hubungan NPV terhadap initial investment. Dari grafik yang sudah dilihat, semakin besar NPV, semakin besar skenario level yang akan digunakan, akan semakin kecil skenario Yang kedua yaitu sensitivitas pada initial investment. Pada sensitivitas ini menggunakan skenario level 50%, 100%, dan 150%. Dari penggunaan ini yang lebih mendominasi yaitu 50%. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang IRR-nya, NPV-nya, payback period-nya, dan ROI-nya yang lebih besar dibandingkan penggunaan 100% dan 150%. Dan berikut hubungan NPV terhadap initial investment. Dari grafik yang sudah dilihat, semakin besar skenario level yang akan digunakan, akan semakin kecil nilai NPV yang akan didapatkan. Untuk analisis sensitivitas pada revenue, dapat kita lihat untuk investasi awal 50%, 100%, dan 150%. Untuk IRR-nya lebih tinggi itu pada saat investasi 150%. Dan untuk NPV-nya sama juga, yaitu pada saat investasi 150%. Yakni 2.150.872.424. Untuk payback period-nya sama, yakni 1 tahun. Untuk ROI-nya terbesar itu pada saat investasinya 150%, yakni 387.718%. Dan ROI terkecil itu pada saat investasinya 50%, yakni 117.585%. Dapat kita lihat pada gambar berikut hubungan NPV terhadap revenue. Analisis ketidakpastian. Untuk penjualan yaitu skenario optimistik yang mana kualitas produk baik, strategi pemasaran yang baik, jumlah permintaan naik, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, pemanfaatan teknologi. Skenario pesimistik. Tidak stabilnya curah hujan, menggunakan pupuk kurang baik, faktor pesaing, harga jagung mahal, harga BBM. Untuk cost, skenario optimistik, permintaan meningkat, harga tukar rupiah meningkat. Skenario pesimistik, harga rupiah menurun, terjadinya inflasi. Kesimpulan, dalam studi kelayakan bisnis melalui budidaya jagung 1 hektar hingga menjadi tepung, dapat hasil perhitungan beberapa proses dan estimasi sebagai berikut. Uji kelayakan net present value hasilnya 1.865.924.722 dengan keterangan NPV lebih besar daripada 0. Net future value hasilnya 3.341.563.490 dengan keterangan NFV lebih besar daripada 0. Equivalent uniform annual growth hasilnya 261.232.521 dengan keterangan EWAW positif atau EWAW lebih besar daripada 0. Untuk IRR hasilnya 80,01% dengan keterangan IRR lebih besar sama dengan MARR 6%.
BCR hasilnya 3,67. Keterangan B atau C lebih besar sama dengan 1. Melalui perhitungan di atas, dapat disimpulkan dengan pasti bahwa budidaya jagung 1 hektar hingga menjadi tepung jagung layak untuk dijalankan. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.